Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Silvia dengan NIM 222510004 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap produk kecap di warung-warung sekitar. Berikut video wawancaranya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Ika dari Universitas Pelita Bangsa. Saya minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang salah satu produk yang Ibu jual, itu kecap. Sebelumnya boleh tahu dengan Ibu siapa? Dari dengan Ibu Salman. Merek yang Ibu jual kecap, untuk kecap ini merek apa aja? Bangun. Ada yang lain juga? Ada tetap sedap. Untuk warung sendiri Ibu biasanya buka setiap hari atau ada libur? Setiap hari. Dari kedua merek tersebut, untuk Bango dan Sedap, biasanya mana yang lebih laku? Itu bangun. Kecap Bango. Kenapa menurut Ibu lebih laku kecap Bango? Bangun lebih enak. Kental. Baik. Kalau misalkan untuk beli ke agennya sendiri, harganya berapa ya untuk kecap Sedap? Sedap satu biji 2.000 2.000 untuk ukurannya kecil. Kalau untuk kecap Bango? Bangun 3.000. 3.000. Dari perbedaan harga tersebut kan lebih murah kecap Sedap, tapi kenapa nggak beli yang Sedap, kecap Sedap aja? Kecap Bango. Itu lebih enak kecap bangun. Kalau untuk dijualnya sendiri, Bensin. yang ukuran yang tadi 3.000. 3.000 mah kurang 3.000. ya 3.500. 3.500, berarti untung 500 perak. Kalau misalkan harga kecap Bango naik, biasanya beralih ke kecap lain. Kalau penjualan kayak gitu tergantung musim, Ya, apa naik. Biasanya buat sehari tuh pasti laku kan, buat berapa orang dijalankan. Kalau Ibu sendiri biasanya suka pakai kecap bangun. ada waktu-waktu tertentu nggak nih, kayak lebaran atau pas acara apa gitu, kecap itu jadi banyak Ya, kalau lebaran gitu ya? Kalau untuk di warung di sekitar Ibu ini, kira-kira harganya sama nggak nih dijualnya? sama. Sama harga segitu. Baik, terima kasih Bu waktunya. Baik, dari hasil wawancara tadi kita telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran terhadap produk kecap. Sebelumnya
Presentasi ini dilatar belakangi oleh konsep dasar ekonomi, di mana permintaan dan penawaran merupakan dua konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjadi dasar terbentuknya harga barang di pasar. Permintaan menunjukkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran menunjukkan jumlah barang yang tersedia dan siap dijual oleh produsen atau penjual. Interaksi antara kedua kekuatan ini menciptakan mekanisme pasar yang dinamis dan menentukan harga keseimbangan. Di sini konteks penelitiannya ada di warung kecil di lingkungan sekitar. Ini bisa mencerminkan proses permintaan dan penawaran secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui observasi langsung pada produk kecap dengan merek Bango dan kecap merek Sedap di warung terdekat. Kita dapat memahami bagaimana berbagai faktor seperti harga, selera konsumen, kualitas produk, dan ketersediaan barang saling mempengaruhi keputusan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan praktis untuk memahami teori ekonomi mikro. Lalu rumusan masalahnya, di sini kita akan mencari tahu faktor keputusan pembeli. Apa saja sih faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembeli atau konsumen di warung tersebut dalam membeli kecap Bango dan kecap Sedap. Lalu mencari tahu juga bagaimana cara menetapkan harganya, bagaimana pemilik warung tersebut menetapkan harga jual kecap Bango dan kecap Sedap berdasarkan kondisi pasar dan modal usaha. Dan mencari tahu juga perubahan pasarnya, apa yang terjadi pada harga dan jumlah yang diminta atau ditawarkan jika terjadi perubahan faktor tertentu, misalnya ketika harga mengalami kenaikan. Kita bisa membuat hipotesis sementaranya dari preferensi konsumen. Permintaan terhadap kecap Bango lebih tinggi dibandingkan kecap Sedap karena rasa dan kualitas yang lebih disukai konsumen. Brand recognition dan pengalaman positif sebelumnya memainkan peran penting dalam keputusan pembelian. Lalu yang kedua adalah strategi penetapan harga. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli di toko grosir dengan menambahkan margin keuntungan yang wajar, serta mempertimbangkan tingkat permintaan pelanggan dan daya beli masyarakat sekitar. Lalu ada elastisitas permintaan. Jika harga kecap naik, maka jumlah permintaan akan sedikit menurun. Tetapi pelanggan tetap membeli karena kecap merupakan kebutuhan rumah tangga yang cukup penting untuk memasak sehari-hari. Di sini saya menggunakan metode pengumpulan data, yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua metode utama, pengumpulan data yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang dinamika permintaan dan penawaran. Yang pertama ada metode observasi, dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas penjual kecap di warung, termasuk frekuensi pembelian, preferensi merek, dan interaksi antara pemilik warung dengan pelanggan. Dengan metode wawancara dilakukan kepada dua pihak pemilik warung untuk memahami perspektif penawaran dan pelanggan tetap yang juga pengguna kecap untuk memahami perspektif permintaan. Jadi
Dari hasil observasi di lapangan, produk yang dijual, warung ini menjual 2 merek kecap utama, yaitu kecap Bango dan kecap sedap. Kedua merek ini dipilih karena merupakan merek populer dengan segmen pasar yang berbeda namun saling melengkapi dalam portofolio produk warung. Preferensi pelanggan, kecap Bango lebih banyak diminati karena rasanya lebih enak, kental, dan sudah dipercaya kualitasnya oleh konsumen. Brand loyalty terhadap Bango sangat kuat di kalangan pelanggan tetap warung ini. Strategi stok, pemilik warung ini lebih sering menyetok kecap Bango dibandingkan kecap sedap dengan rasio sekitar 3:1, mengikuti pola permintaan konsumen. Keputusan stok ini berdasarkan pengalaman dan data penjual historis. Perilaku substitusi, jika stok Bango habis, baru pelanggan beralih membeli kecap sedap sebagai produk pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa kecap sedap berfungsi sebagai barang substitusi meskipun bukan pilihan utama. Strategi promosi, tidak ada promo atau potongan harga dari kedua merek selama periode observasi. Penjualan murni berdasarkan harga reguler dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor permintaan, selera konsumen. Preferensi kuat terhadap rasa kecap Bango yang lebih manis dan gurih. Selera ini terbentuk dari pengalaman konsumsi jangka panjang dan rekomendasi dari keluarga. Dari kualitas produknya, Bango dianggap lebih kental, gurih, dan memiliki aroma yang lebih khas. Persepsi kualitas ini mempengaruhi kesediaan membayar harga lebih tinggi. Tingkat harga, meskipun sedikit lebih mahal, selisih 2.000 sampai 3.000, kecap Bango tetap diminati karena konsumen menilai kualitas berbanding dengan harganya. Ketersediaan barang, warung lebih sering stok Bango sehingga lebih mudah dibeli kapan saja. Availability bias membuat konsumen lebih sering memilih Bango. Lalu ada faktor penawaran, harga beli dari grosir, harga pokok pembelian dari supplier menentukan margin keuntungan. Pemilik warung membeli dalam jumlah tertentu untuk mendapat harga grosir yang lebih murah. Tingkat permintaan, volume permintaan konsumen mempengaruhi keputusan berapa banyak stok yang harus disediakan. Lalu ada ketersediaan modal kerja yang tersedia membatasi kemampuan pemilik warung untuk menyetok dalam jumlah besar. Ada kapasitas penyimpanan juga, ruang penyimpanan terbatas di warung sehingga stoknya hanya terbatas juga. Lalu di sini ada grafik permintaan dan penawaran kecap Bango. Dari kurva ini menunjukkan dari garis kurva yang berwarna oranye ini menunjukkan kurva permintaan dan yang artinya ketika harga kecap naik ke 4.000, maka permintaan turun dari 5 menjadi 2. Sementara itu, kurva merah ini menunjukkan kurva penawaran dengan fungsi. Artinya, semakin tinggi harga kecapnya, maka semakin banyak juga jumlah yang ditawarkan oleh warung, karena keuntungannya juga
meningkat. Kedua kurva ini bertemu di titik keseimbangan, yaitu E dengan harga Rp3.000. Lalu implikasi perubahan harga. Harga naik. Ketika harga kecap naik berdasarkan hukum permintaan, jumlah yang diminta akan menurun. Namun karena kecap adalah kebutuhan pokok untuk memasak, penurunannya relatif kecil. Respon konsumen. Konsumen mungkin mengurangi frekuensi pembelian atau membeli dalam ukuran yang lebih kecil, namun tidak sepenuhnya berhenti membeli dan kemungkinan sebagian kecil konsumen beralih ke merek yang lebih murah. Keseimbangan baru. Pasar akan mencapai titik keseimbangan baru pada harga yang lebih tinggi dengan kualitas yang sedikit lebih rendah. Pemilik warung harus menyesuaikan strategi stok mengikuti pola permintaan baru. Kesimpulan dan pembelajaran dari video presentasi ini adalah dominasi kecap bango. Permintaan kecap bango lebih tinggi daripada kecap sedap karena rasa dan kualitas yang lebih disukai konsumen. Brand positioning yang kuat menciptakan customer loyalty yang tinggi. Strategi penawaran. Pemilik warung lebih sering menyetok bango karena lebih laku terjual dan pembelian dan memberikan perputaran modal yang lebih cepat. Lalu elastisitas harga. Jika harga naik, permintaan sedikit menurun namun tetap stabil karena kecap merupakan kebutuhan pokok. Konsumen menunjukkan loyalitas tinggi terhadap produk berkualitas. Refleksi konsep ekonomi. Penelitian ini membuktikan bahwa konsep permintaan dan penawaran tidak hanya teori abstrak tetapi terlihat jelas juga dalam kehidupan sehari-hari. Faktor seperti harga, selera konsumen, kualitas produk, dan ketersediaan stok, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Pemahaman tentang dinamika ini sangat penting bagi usaha kecil untuk mempengaruhi keputusan bisnis yang tepat, mulai dari penetapan harga, manajemen stok, hingga strategi pemasaran. Warung kecil ini bisa menjadi objek atau laboratorium nyata untuk memenuhi prinsip-prinsip ekonomi fundamental. Mungkin segitu dulu hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.